Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Ermia Sari Naryavan Oktarina. Saya dari kelas CHTN semester 2. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan hukum perdata dalam struktur ilmu hukum dan membedakannya dengan hukum publik. Baik, dalam struktur ilmu hukum, hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mempelajari tentang hubungan antar individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur perihal perdata atau kepentingan perdata antara orang dengan orang ataupun badan hukum. Hukum perdata memiliki beberapa perbedaan dengan hukum publik, yang merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah. Beberapa perbedaan antara hukum perdata dan hukum publik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada subjek hukum yang diatur. Hukum perdata mengatur perihal perdata atau kepentingan perdata, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum atau kepentingan negara. Yang kedua, tujuan hukum yang diatur. Hukum perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban antara individu, sedangkan hukum publik bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam prakteknya, hukum perdata dan hukum publik sering saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Contohnya, dalam kasus perceraian, hukum perdata mengatur pembagian harta bersama antara pasangan suami dan istri, sedangkan hukum publik mengatur prosedur perceraian dan hak asuh anak. Oleh karena itu, penting bagi seorang praktis hukum untuk memahami kedua cabang hukum tersebut dan bagaimana mereka berinteraksi dalam sebuah kasus. Oke, lanjut untuk pembahasan kedua, yaitu struktur dan pembagian lingkup hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu dan masyarakat. Dalam hukum terdapat struktur dan pembagian lingkup yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum secara tepat dan benar. Struktur hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hukum publik. Hukum publik merupakan aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan negara. Hukum publik meliputi hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Yang kedua yaitu ada hukum privat. Hukum privat merupakan aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan perusahaan. Hukum privat meliputi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum keluarga. Lalu yang ketiga ada hukum acara. Hukum acara merupakan aturan yang mengatur prosedur dan tata cara dalam mengadili suatu perkara di pengadilan. Hukum acara meliputi hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara administrasi. Dan pembagian lingkup hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional merupakan aturan hukum yang berlaku di suatu negara dan diatur oleh pemerintahan setempat. Yang kedua yaitu ada hukum internasional. Hukum internasional merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara lain, antara negara dan organisasi internasional. Yang ketiga yaitu ada hukum agama. Hukum agama merupakan aturan hukum yang berdasarkan agama dan dianut oleh individu atau masyarakat. Yang keempat yaitu ada hukum adat. Hukum adat merupakan aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan diatur oleh masyarakat setempat. Yang kelima yaitu ada hukum khusus. Hukum khusus merupakan aturan hukum yang mengatur bidang tertentu seperti hukum perbankan, hukum pajak, hukum lingkungan, dan lain sebagainya. Lanjut untuk pembahasan ketiga, yaitu kita membahas makna hukum perdata. Apa sih makna hukum perdata itu? Yaitu hukum perdata adalah cabang dari hukum privat yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang setara dalam kedudukan hukum. Hukum perdata mencakup aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum dalam hubungan hukum yang bersifat perdata. Dalam hukum perdata terdapat dua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat merupakan pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan, sedangkan tergugat adalah pihak yang diduga atau dituduh melakukan pelanggaran hukum. Contoh kasus dalam hukum perdata antara lain mengenai sengketa tanah, perselisihan dalam kontrak bisnis, perceraian, pembayaran utang piutang, dan lain sebagainya.
Makna hukum perdata adalah mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa dan memastikan bahwa hak dan kewajiban dari setiap pihak dipenuhi dengan adil dan seimbang. Melalui hukum perdata, kepastian hukum dapat tercipta sehingga kepentingan masyarakat terjaga. Oke, kita lanjut untuk pembahasan keempat, yaitu hubungan hukum perdata dan hukum publik. Apa sih hubungan hukum perdata dan hukum publik? Yaitu, meskipun hukum perdata dan hukum publik merupakan dua cabang utama dalam sistem hukum, keduanya memiliki hubungan yang erat karena sama-sama mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Hubungan antara hukum perdata dan hukum publik terlihat pada beberapa hal berikut. Yang pertama, hukum perdata dan hukum publik saling melengkapi satu sama lain dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan negara, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan individu atau badan hukum lainnya. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, hukum publik dapat mempengaruhi hukum perdata. Misalnya, dalam penetapan undang-undang. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan undang-undang yang berdampak pada peraturan perdata, maka undang-undang tersebut akan menjadi dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Yang ketiga, hukum perdata dapat mempengaruhi hukum publik. Sebagai contoh, dalam penegakan hukum pidana, pengadilan dapat menentukan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada korban. Dalam hal ini, hukum perdata berperan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan. Yang ketiga, sengketa perdata dapat berkaitan dengan hukum publik, seperti sengketa hak atas tanah yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di kantor pertanahan atau masalah kepemilikan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dagang. Yang keempat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum perdata dan hukum publik memiliki cakupan yang berbeda, keduanya saling terkait dan mempengaruhi hukum satu sama lain dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Sekian informasi dari saya. Salah dan hilapnya mohon maaf. Ini untuk memenuhi tugas hukum perdata. Baik, saya tutup video saya kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.